Halo sobat siswa kelas 5 dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran tematik terambil dari tema 2 subtema 3 pembelajaran yang ketiga. Oke, terlihat di layar tujuan pembelajaran pada hari ini. Dengan membaca teks, siswa mampu menjelaskan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Dengan berdiskusi, siswa dapat menjelaskan akibat yang terjadi jika masyarakat tidak bertanggung jawab atas masalah sampah. Dengan membaca teks dan menyimak penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Dengan membaca teks, menyimak penjelasan guru, dan berdiskusi, siswa dapat menjelaskan cara menghargai usaha ekonomi orang lain. Nah, di sini siswa diminta untuk membaca teks dengan seksama, dengan betul-betul agar dipahami betul maksud dan tujuan teks yang telah tersedia tersebut. Oke, kita langsung saja kita ke materi pelajaran. Masalah sampah menjadi masalah yang umum dihadapi masyarakat di kota atau daerah manapun. Berita berikut menyajikan upaya seorang pemimpin daerah untuk mengatasi sampah. Tapi sebelum itu kita memutar dulu cuplikan video tentang keadaan sampah di beberapa daerah. Berikut videonya. Baik, itu adalah salah satu cuplikan di mana suatu daerah banyak bertebaran atau sampah berserakan di mana-mana. Itu adalah sesuatu hal yang tidak baik, yang tidak patut dicontoh ya. Kita harus membuang sampah pada tempatnya agar nanti sampah dapat diolah kembali, di-recycle kembali menjadi pupuk, bisa menjadi alat-alat kerajinan, dan lain sebagainya. Kita lihat bacaan berikut ini. Kelurahan Babakan Pasar luncurkan gerakan pungut sampah. Agar masyarakatnya sadar dengan kebersihan lingkungan, terutama masalah sampah, Kelurahan Babakan Pasar mengajak warganya dalam gerakan pungut sampah, disingkat GPS. Lurah Babakan Pasar, Rokib Ahmudri, menyatakan GPS ini merupakan program pemerintahan kota atau Pemkot Bogor pada tahun 2016. Program ini bertujuan agar kota Bogor terbebas dari sampah. Karena masalah sampah merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. Sampah ini bukan hanya tanggung jawab pihak kelurahan atau orang per orang, tetapi tanggung jawab bersama kita semua. Jelas oleh sang wali kota. Maaf, sang Pak Lurah maksudnya. Rokib berharap ke depannya warga Babakan Pasar lebih peduli lagi dengan sampah yang selama ini selalu berserakan sehingga wilayah Babakan Pasar terbebas dari sampah. Walaupun sampah ini sudah tertata dengan baik, selain indah dipandang, maka masyarakat pun akan terhindar dari penyakit fungusnya. Nah, itulah bacaan tentang kegiatan pengolahan sampah di Babakan Pasar. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh semua siswa. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan bacaan. Kelurahan Babakan Pasar luncurkan gerakan pungut sampah di atas yang tadi yang sudah kita baca. 1. Di mana lokasi daerah pada berita tersebut? Berita atau
yang diceritakan tadi terjadi di mana ya. Mungkin bisa kita lihat seperti ini. Nah, tempatnya adalah di Kelurahan Babakan Pasar. Jadi jawaban nomor 1 jawabannya adalah di Kelurahan Babakan Pasar. Kita lihat coba nomor 2. Apa masalah yang dihadapi? Tentu yang dihadapi adalah masalah tentang sampah ya. Ada masih di paragraf 1. Nah, ini masalah sampah. Oke, kemudian nomor 3, 4, 5, 6, 45 silahkan diteruskan ya di buku tulisnya. Bagi yang punya buku paketnya, di buku paket harus diisi. Oke, yang tidak punya buku, di buku tulis saja sekalian jawabannya. Kita lanjut ke halaman berikutnya, berdiskusi. Apa yang terjadi jika masyarakat tidak mau bertanggung jawab atas masalah sampah? Diskusikanlah dengan kelompokmu, lalu sampaikan hasilnya di depan kelompok-kelompok lain. Nah, untuk kegiatan diskusi kelompok tentu sementara ini tidak bisa kita lakukan. Cukup sendiri-sendiri yang mempelajari ya. Coba perhatikan gambarnya ya. Semua memperhatikan apa yang terjadi jika masyarakat tidak mau bertanggung jawab atas masalah sampah. Misalnya masyarakat membuang sampah sembarangan, tidak mau peduli, tidak ada tempat sampah. Begitu juga pemulung tidak mau bekerja, tidak mau menjadi pemulung. Apa yang terjadi? Sungguh bencana yang besar akan terjadi, yaitu sampah akan menggunung, sampah akan bertumpuk, dan akan menimbulkan berbagai sakit penyakit yang pada akhirnya akan mengganggu kehidupan masyarakat atau manusia. Oleh karena itu, kita semua warga masyarakat tidak ada terkecuali, semuanya, mau dari anak kecil, remaja, dewasa, orang tua, semua harus bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan lingkungan masing-masing. Dimulai dari keluarga dulu ya. Kalau di rumah misalnya ada sampah, sisa misalnya makanan atau bungkusnya makanan, jangan dibuang sembarangan, jangan dibuang ke depan rumah, di selokan, tapi ditempatkan di tempat sampah supaya nanti bisa terkumpul di bawah tukang kebersihan ke tempat pembuangan sampah. Oke adik-adik, kita lanjut. Sampah yang menumpuk dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan organ pernapasan. Tahukah kamu ada orang yang kegiatan sehari-harinya adalah mengumpulkan sampah yang dapat diolah kembali? Ya, betul. Kita biasa menyebutnya pemulung. Ya, yang tadi ya, mereka yang mengurusin sampah, memilah sampah, itulah namanya pemulung. Para pemulung mengumpulkan botol-botol plastik, koran bekas, majalah bekas, dan benda-benda lain yang dapat diolah lagi. Benda-benda itu disetorkan kepada orang-orang yang dapat mengolahnya menjadi benda-benda lain yang berguna. Berikut ini beberapa gambar benda hasil daur ulang. Nah, ini adalah hasil daur ulang yang diperoleh dari sampah ya, produk-produk yang diolah menjadi dari sampah, seperti ini ya. Gantungan kunci, kemudian tempat-tempat hiasan dan lain sebagainya. Masih banyak ya yang bisa kita buat dari, nah ini lagi bagus sekali ya, dari apa ya, drum ya, drum yang sudah tidak terpakai
dibuat menjadi tempat, bisa kursi, bisa tempat yang lain. Ini adalah bekas tas plastik ya, misalnya plastik minyak, plastik kopi, bungkus kopi, itu bisa diolah menjadi produk yang baru ya, yang sangat berguna, bisa dipakai lagi loh gitu ya. Baik, kita lihat manfaatnya sangat luar biasa kalau dikelola dengan baik. Oke, kita lihat pertanyaannya. 1. Apa pendapatmu mengenai pekerjaan sebagai pemulung? 2. Pendapatmu mengenai usaha pembuatan benda-benda daur ulang? 3. Bagaimana cara menghargai jasa para pemulung? 4. Bagaimana cara menghargai usaha pembuat benda-benda daur ulang? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini boleh dijawab ya bersama orang tua di rumah. Oke, silakan membaca kembali yang berjudul Menghargai Kegiatan Usaha Ekonomi Orang Lain. Silahkan dibaca, jangan tidak dibaca. Dibaca supaya paham, agar literasi semakin berkembang ya, pemahamannya luas. Ayo renungkan, apa akibatnya jika kita tidak menghargai kegiatan orang lain dalam usaha ekonomi? Apa akibatnya ya? Baca dari tadi bacaan dan diskusikan dengan keluargamu, bersama orang tua atau saudara di rumah, cara-cara menghargai jenis usaha membuat benda-benda daur ulang. Baiklah para siswa kelas 5 yang Bapak banggakan, demikian dulu untuk penjelasan di pembelajaran 3 ini. Semoga bermanfaat. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran keempat berikutnya. Wassalam.